Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan belajar soal apa? TKP lagi ya, soal TKP, soal SKD gitu ya. Yang pertama kita akan belajar soal TKP. Wah, ini soal yang cukup panjang gitu ya. Jadi soal panjang. Kita baca dulu nih soalnya inginnya apa gitu ya. Jika konflik itu dibiarkan, akan menodai persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda akan, oke, berarti ini menanyakan sikap kita gitu ya. Kita baca statementnya atau baca ceritanya. Anda adalah seorang pimpinan pemerintah. Ini pimpinan pemerintah. Suatu hari, salah satu pemuda dari suku asli di daerah X diperas oleh beberapa orang dari suku pendatang. Oleh karena jumlah mereka sangat banyak, pemuda dari suku asli mengalah. Setelah itu, pemuda tersebut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada pemuda lain dari sukunya. Mendengar cerita tersebut, para pemuda asli tidak terima. Mereka pun membuat perhitungan dengan para pemuda dari suku pendatang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa rumah dari suku pendatang hangus terbakar. Bahkan terjadi pertumpahan darah ya. Jika konflik itu dibiarkan akan menodai persatuan dan kesatuan NKRI. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, Anda akan tentunya kita pilih statement yang paling solutif gitu ya. Menunjukkan aksi, kemudian solutif, kemudian sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan ceritanya itu. Yang A, menumbuh kembangkan toleransi antar suku. Nah, ini bukan merupakan solusi ya, jadi nggak solutif. Yang A bukan. Melakukan penyuluhan kepada kedua suku. Nah, ini boleh, boleh. Tapi kita lihat lagi, apakah dia menyelesaikan permasalahannya atau tidak gitu ya. Kita lihat ke opsi lainnya. Memerintahkan aparat untuk mengamankannya. Nah, yang ditanyakan adalah kan sikap kita atau apa namanya, kita harus ngapain sih gitu. Jadi yang C ini kurang tepat. Yang D, memberikan vonis kepada kedua suku sehingga mereka menyadari akan pentingnya hidup dalam kebinekaan. Ini para langsung memberi vonis ya, berarti yang D jelas bukan. Yang E, mengadakan rekonsiliasi antar suku. Nah, ini nih yang paling tepat nih, rekonsiliasi itu adalah upaya untuk mendamaikan kedua suku gitu ya. Jadi ini yang paling ada aksinya. Kemudian ini juga solutif atau menyelesaikan persoalan di atasnya. Jadi menurut aku ya yang paling tinggi adalah opsi E yang mengadakan rekonsiliasi antar suku. Nah, kita coba lihat jawabannya. Nah, jadi opsi A nilainya 4 ya, menumbuh kembangkan antar suku nilainya 4, yang B nilainya 3, yang C nilainya 2, yang D nilainya 1, dan E nilainya 5, yaitu mengadakan rekonsiliasi antar suku ya. Jadi mendamaikan kedua suku dengan mempertemukan mereka seperti itu. Nah, kemudian di sini ada soal TIU, teman-teman. Ini polanya adalah 2, 12, 32, 72, 152. Nah, ini adalah apa namanya? Soal direct gitu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, kalau misalkan kita tambahkan di sini kita tambahkan dulu ya. Ini tambah 10, ini tambah 20, ini ditambah 10, 20, ini tambah 40 ya, 40, di sini tambah 80 ya. 80 di sini berapa nih? Angka belakangnya itu 2. Oke, kita akan lihat 10 20 ini tambah 10, ini tambah 20, ini tambah 40. Oke, berarti ini tambah 10, ini tambah 20, ini tambah 40. Berarti ini tambah 120. 80 ditambah 120 itu berapa? 80 tambah 120. Oke, bukan. Berarti 120 ditambah 152 itu 200. Oh, ini ditambah 200, teman-teman. Tambah 200 sih maksudnya. 200 ditambah 152 adalah 352. Oke, berarti kalau penjumlahan itu kurang tepat ya. Terlalu banyak tingkatnya. Kalau penjumlahan kurang tepat. Nah, kita cari pola lain. Kita coba kalikan ya. Kalikan. Ini dikali 2 sama dengan 4. Oke, kali-kali 3. 2 kali 3 adalah 6. Oke, masih di bawah. Kali 4. 2 kali 4
adalah 8, 2 kali 6 adalah 12. Nah, apakah dikalikan 6? 12 dikali 6, 32. Bukan ya? Jadi di sini pola yang paling tepat adalah teman-teman perhatikan di sini polanya adalah pola dikali 2 kemudian ditambah 8. 2 kali 2 adalah 4 tambah 8 12. 2 kali 2 12 kali 2 adalah 24 ditambah 8 32. 32 dikali 2 64 ditambah 8 72. Berarti ini kali 2 tambah 8. 152 dikali 2 berapa? 152 dikali 2 4 01 304 ditambah 8 sama dengan 312. Berarti opsi A, D dan E udah salah. Kita lihat opsi B dan C. Ini dikali 2 sama dengan ini 4, ini 2, ini 6 ditambah 8 sama dengan 632. Jadi jawabannya yang C. Jadi kali 2 ditambah 8. Nah, kalau melihat soal seperti ini teman-teman harus rajin berlatih ya untuk menemukan pola yang tepat, teman-teman. Nah, ini ada soal lagi, sebagian remaja di kampung Karmahan gemar memancing. Semua remaja di kampung Karmahan memiliki alat pancing. Jadi, oke, ini semua remaja memiliki alat pancing ya. Kita lihat ini jawab dengan logika saja sudah cukup ya. Ada remaja yang tidak gemar memancing, tidak memiliki alat pancing, jelas salah karena semuanya itu memiliki alat pancing. Tidak memiliki alat pancing lagi, yang B juga sudah jelas salah. Yang C, remaja di kampung Karmahan yang gemar memancing pasti memiliki alat pancing, ini benar. Yang D, remaja di kampung Karmahan yang tidak gemar memancing pasti tidak memiliki alat pancing, ini salah. Jadi di sini ada jawaban yang paling benar, di sini adalah yang C, teman-teman. Daripada yang E masih ada kesimpulan yang dapat ditarik. Jadi yang C jawabannya. Nah, kemudian soal terakhir adalah ini soal TWK ya. Ini soal TWK. Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tak kecuali Oke, kita lihat dulu hierarkinya ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama, UUD 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga UU atau Perpu, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima Perpres, 6 peraturan daerah, provinsi, dan 7 adalah Perda kabupaten atau kota. Jadi di sini yang bukan yang mana? Yang bukan adalah yang E, peraturan menteri ya. Di sini nggak termasuk dalam hierarki menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi seperti itu untuk latihan soal kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa.